Oke, jadi baru semuanya selamat malam. Kita balik lagi di malam hari ini tentunya di bincang-bincang malam. Dan saya Arun Anggara juga di studio di malam hari ini telah hadir dua narasumber. Ya, tentunya di saat sekarang sesuatu yang luar biasa kita hadirkan Pak Merudin selaku Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu. Langsung aja saya sapa. Malam, Bung Arun, selamat malam pemirsa GTV FM. Iya. Oke, yang kedua Nur Kumala SPI Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu. Selamat malam. Assalamualaikum Bu. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat berjumpa pada malam ini. Oke, selamat berjumpa kembali. Tentunya ini adalah sesuatu yang luar biasa buat para YouTuber semuanya. Tentunya terkait dengan topik yang kita angkat di malam hari ini YouTuber semuanya tentang perikanan tangkap. Dan terkait dengan hal ini tentu program pengembangan perikanan tangkap merupakan program yang memberikan bantuan berupa armada perahu sampah dan peralatan tangkap kepada nelayan tradisional ya Bu. Oke, benar sekali. Oke, dan sehingga ya dengan pengadaan seperti ini yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan bagi masyarakat nelayan tradisional, diantaranya mengurangi biaya operasional serta mempermudah nelayan menuju ke daerah lain tentunya. Ini adalah sebuah program yang memang ini yang dicanangkan oleh Jara Pasaka ini ya, Pak Amirudin. Betul sekali. Oke. Ya. Oke, terkait dengan hal tersebut, ya tentu ini adalah sesuatu yang menarik banget. Kita kira-kira di malam hari ini jadi para semuanya, kita ingin tanya nih dua narasumber yang kami hadirkan di studio di malam hari ini. Tapi terlebih dahulu kami ingin menyapa teman-teman di yang saat sekarang lagi menonton kita di Facebooknya GTV. Selamat malam buat kalian ya. Selamat malam para pemirsa GTV FM. Oke, terima kasih. Ya, tentunya atas nama pimpinan Radio GTV FM mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di studio di malam hari ini. Tentunya di saat sekarang ya, kalau Pak Kadis ini sudah selalu ke sini Bu, tinggal Kabid, Ibu Kabid ini adalah sesuatu yang menarik di mana ini merupakan Kabid teknik ya. Iya, Kabid Perikanan Tangkap. Perikanan tangkap. Perikanan. Oke, terlebih dahulu kita ingin mendengarkan paparan dari Pak Kadis nih, Pak Amirudin. Ya mungkin program perikanan tangkap ini seperti apa ini? Ya, Bang Arun, terima Silakan. kasih. Selamat malam pemirsa GTV FM dimanapun Anda berada. Selamat Ya, mengikuti bincang ringan di malam ini bersama Ya. kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu. Oke. Oke, Bang Arun dan pemirsa yang berbahagia, di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu ini ada 3 bidang yang masing-masing menangani perikanan. Yang pertama perikanan budidaya, yang kedua perikanan tangkap, yang ketiga bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kebetulan malam ini berkesempatan mendapat undangan dari Bung Arun untuk mengupas perikanan tangkap dalam rangka mendukung program unggulan pemerintah sekarang, yaitu Jara Pasaka. Jara Pasaka ya. Ya, sebagaimana tadi yang di komentar awal oleh Bang Arun bahwasannya sasaran dari kegiatan perikanan tangkap ini yaitu untuk memfasilitasi masyarakat nelayan kita yang di Kabupaten Dompu ini. Alhamdulillah di semua wilayah pesisir yang bermata pencarian sebagai nelayan itu jumlahnya ada 6.635 nelayan. Oke, nelayan ya. Nah ini kita pastikan mereka
mendapatkan mata pencarian dan mendapatkan hasil yang layak untuk kehidupan mereka dan keluarganya dengan berbagai pola pendekatan. Tadi Bang Arun sudah singgung, kita kadang memberikan berbagai bantuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan para nelayan ini. Jadi ada berupa perahu, ada berupa mesin ketinting, ada alat-alat tangkap lainnya, misalnya bubut, tramel net, kemudian pancing dengan berbagai jenis, tergantung dari mata pencariannya. Kadang ada nelayan kita yang mancing tuna, khusus tuna kita fasilitasi dengan peralatan pancing. Ini tuna. Daerah mana saja nih? Di daerah wilayah mana saja? Di wilayah nelayan kita ini kita bagi ke dalam 2 zona wilayah perikanan tangkap, Bu Nur ya. Jadi yang zona WPP 573 itu di Teluk Cempi, Bu Nurun. Teluk Cempi. Itu ada Kecamatan Dompu, Wojah, Uu dan Pajo. Nah, dengan jumlah nelayan di Teluk Cempi ini 3.366. Banyak sekali itu ya. Di WPP 713 Teluk Saleh dan Teluk Sanggar ini meliputi Kecamatan Manggelewa, Kilo, Pekat dan Kempo. Jumlah nelayan kita di sana ada 3.269 nelayan. Itu sudah mendapatkan semua tuh? Sudah. Menyangkut armada tangkap, Bung Arun, ada yang memang milik sendiri swadaya oleh para nelayan. Ada juga melalui bantuan dari beberapa tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Sehingga sampai sekarang di semua wilayah Kecamatan Dompu ini jumlah armada yang didata oleh Ibu Nur sama teman-teman di bidang perikanan tangkap ini kurang lebih 3.997 unit. Armada tangkap. Luar biasa tuh, banyak sekali itu. Itu programnya tahun ini ya? Bukan, Bung Arun. Mulai jumlah keseluruhan jumlah keseluruhan yang dimiliki oleh nelayan kita, baik yang diadakan sendiri oleh mereka maupun bantuan dari tahun ke tahun dari pemerintah. Kira-kira dari pemerintah berapa tuh? Berapa unit? Yang tahun ini 3 unit armada tangkap. Armada tangkap. Selain armada tangkap, tahun ini banyak sekali bantuan-bantuan berupa alat penangkapan ikan dan mesin, menggantikan mesin perahu mereka yang rusak. Dan terkait dengan hal tersebut, kita ingin tahu dari Ibu Nur Komala ini, selaku Kabid perikanan tangkap, perikanan tangkap, yang tentunya ini adalah sesuatu yang memang harus kita ketahui dan masyarakat ingin tahu gitu ya. Kira-kira upaya yang harus dilakukan dengan pengembangan perikanan tangkap ini seperti apa itu? Ya, baik, terima kasih Mas Harun. Saya mungkin melengkapi kembali lebih awal penjelasan disampaikan oleh Pak Kadis terkait pekerjaan inti kami di bidang tangkap itu. Kami itu mengacu pada IKU, Pak. IKU indikator indikator utama. Kinerja utama ya. Jadi indikator kinerja utama kami di bidang tangkap itu adalah pencapaian target produksi tangkap untuk tahun ini sebesar 47.000 ton ikan. Dan tentunya lanjut. Dan IKU kedua itu ya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis, adalah peningkatan jumlah sarana prasarana penangkapan ikan nelayan. Nah, target kami di situ pada tahun ini ada 600, Pak. Ada 600 unit alat tangkap yang perlu kami penuhi sepanjang tahun 2023.
Lalu ada kegiatan juga yang di luar kegiatan penangkapan ikan, yaitu rehabilitasi mangrove. Oh ya, iya. itu adalah bagian dari tupoksi kami juga di bidang perikanan tangkap. Tahun ini kami menargetkan hanya 1 hektar dengan bibit hanya 1.000 bibit dengan kecukupan dana yang tersedia di bidang kami di Dinas Perikanan. Iya. Terkait dengan bibit yang 1.000 pohon. 1.000 pohon itu cukup ya untuk 1 hektar. Itu kita mengatur jarak tanam, cukuplah 1 hektar. Oh iya. Tinggal kita mengatur jarak tanamnya. Oke. Dan tentunya masyarakat juga ingin tahu nih, kira-kira cara meningkatkan produktif perikanan tangkap itu seperti apa? Ada banyak faktor sebenarnya yang menjadi penentu bagaimana produksi perikanan tangkap itu bisa terus meningkat. Ya, yang pertama mungkin faktor utama itu bagaimana sarana prasarana penangkapan ikan nelayan itu bisa kita bantu atau nelayan itu bisa memiliki alat tangkap yang mumpuni untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. Contohnya mungkin mereka itu perlu armada tangkap yang lebih bagus. Karena di masyarakat kita juga itu masih ada nelayan-nelayan tidak mampu membeli kapal atau membuat kapal penangkapan ikan. Jadi kondisi kapal mereka itu ya sebagian itu masih memprihatinkan, dan itu perlu didukung oleh banyak pihak, tidak hanya melalui pemerintah, mungkin perlu mungkin CSR Pak Kadis ya, kita menggandeng semua pihak untuk membantu nelayan kita, lalu memperbaharui alat penangkapan ikan mereka, karena alat penangkapan ikan ini sejatinya Pak umur penggunaan itu paling tinggi itu 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun mereka sudah harus mengganti lagi yang baru. Jadi sudah ada tidak layak lagi untuk dimanfaatkan. Sama juga dengan mesin kapal. Mesin kapal itu dibutuhkan untuk mereka itu mencari yang fishing ground yang lebih jauh, tidak hanya terbatas di 1-2 mil. Nah, itu dibutuhkan sekali. Itu yang selalu menjadi permintaan masyarakat nelayan juga ke dinas kami, seperti itu. Dan tentunya ada nggak kriteria yang memang ditentukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan ini terhadap alat tangkap yang digunakan oleh petani saat sekarang atau nelayan saat sekarang? Ya, sebenarnya kalau alat tangkap itu sendiri itu tergantung dari kebiasaan nelayan kita. Ada nelayan yang menangkap kepiting misalnya Pak, di Mbawi. Nah di Mbawi itu kebiasaan nangkap kepiting, rajungan terutama untuk desa Mbawi itu adalah nelayan lebih fokus untuk nangkap rajungan. Di musim kemarau mereka itu memakai bubu. Tapi nanti ketika di musim penghujan mereka lebih menggunakan kebanyakan seperti itu, menggunakan alat tangkap gill net untuk menangkap kepiting. Jadi nelayan kepiting itu, penangkap kepiting itu tidak hanya menggunakan alat tangkap bubu ketika mereka melakukan operasi penangkapan kepiting rajungan. Di musim-musim tertentu seperti penghujan itu mereka menggunakan juga alat tangkap seperti gill net. Tapi tidak semua, kebanyakan mereka menggunakan bubu. Jadi sepanjang tahun itu lebih banyak menggunakan bubu. Bubuk itu dari bubu itu semacam apa? Perangkap, iya. Perangkap atau racun gitu, bukan? Perangkap, Pak. Oh, perangkap ya. Iya, racun tidak boleh. Oh iya. Oke. Ada banyak, Pak. Jadi di beberapa wilayah itu terkonsentrasi. Contoh di Soro. Di Soro itu lebih mereka itu sebagai
nelayan pengguna alat tangkap pancing rawai. Iya, Jadi hasil tangkap mereka itu ikan-ikan dasar Iya, seperti kakap, kerapu dan sejenisnya. Ini kan khusus untuk laut ya, Iya, untuk laut. Untuk laut, Pak. Tapi kalau untuk air tawar Air tawar kita masih Beda ya? beda. nggak bisa dibudidayakan di situ. Bisa. Kalau di laut ada zona Ada, budidaya iya. juga. Oke, oke, oke. Budidaya juga. Iya, kita kembali ke Pak Kadis. Ya, terkait dengan program yang tentunya ini adalah program yang mendukung program Jarapasaka, tentunya ini masyarakat ingin tahu capaian hasil selama ini seperti apa tuh dari program selama ini. Iya betul, Bung Harun. Kembali tadi yang disampaikan Ibu Nur, kita di IKU-nya ditargetkan produksi, peningkatan produksi, baik produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya maupun produksi olahan hasil perikanan. Nah, kebetulan tadi Ibu Nur sudah menyinggung bahwa tahun 2023 ini target produksi perikanan tangkap kita 47.000 ton. 47.000 ton gitu ya. Meningkat dari tahun sebelumnya 46.000 ton. Jadi artinya apa, Bung Harun dan pemirsa ZTV, bahwasannya semakin meningkat produksi perikanan tangkap, artinya semakin tinggi, semakin besar penghasilan nelayan gitu ya. Nah, ini berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan peningkatan taraf kesejahteraan. Namun, Bung Harun, kondisi nelayan kita ini tidak sama dengan kondisi petani, Bung Harun. Iya, benar-benar. Jadi nelayan ini tidak setiap hari melaut. Iya, ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktu tertentu melaut, dan ada juga berbagai jenis hasil laut yang mereka tangkap yang memang butuh waktu tertentu saja bisa melaut. Iya, seperti apa tuh? Ikan apa? Jadi misalnya pancing tuna. Tuna ya. Pancing tuna kebanyakan misalnya dilakukan pada musim bulan gelap. Oh, bulan gelap itu. Pas lagi gelapnya bulan Gelap gitu bulan. ya. Kalau bulan terang kayaknya seperti ini enggak bisa nelayan ke demikian sana. juga nelayan bagang misalnya. Iya. Nelayan bagang kalau terang bulan dia istirahat. Iya, istirahat gitu. Iya, karena nggak bisa dapat tangkapan. Oke, benar. Iya. Dan dari hasil capaian tersebut tentu Pak Kadis tahu dari hasil jangkauan selama sebanyak 40.000 ton itu, 47.000 ton itu, tentunya itu semua berhasil ya. Iya, bisa dikalkulasikan itu. Di rekap kita bisa dijelaskan Nur, catatan kita. Ya, Oke, silakan. Apa Ibu Nur ini yang membantu? Iya, karena teknis kabit teknis ya. Oke. Baik, makasih Bapak. Oke, silakan. Jadi dalam pencatatan kita di pendataan produksi perikanan tangkap sudah memasuki triwulan ketiga. Jadi di rekapan itu sampai triwulan ketiga itu kita sudah mencapai produksi hampir 35.000 ton. Wow. Banyak sekali. Ya, di triwulan 3 itu tercatat 34.982 ton. Jadi sudah 74,42% dari target yang perlu kita capai di tahun ini, yang 47.000 tadi. Itu sudah mencapai target? Belum, nanti masih ada satu triwulan lagi. Oh jadi iya, masih ada sampai bulan Desember gitu ya. Iya, Pak. Iya. Dan tentunya ini GTPer semuanya yang saat sekarang lagi mendengarkan kita di 87.8, juga yang saat sekarang lagi mendengarkan kita di Facebooknya GTP juga, terima kasih. Dan tentunya hal ini yang memang perlu kita ketahui juga oleh masyarakat tentunya. Ketika dalam pengolahan sebuah perikanan tangkap ini seperti apa sih Bu yang dilakukan oleh petani, para nelayan gitu maksudnya? Iya, jadi begini,
Kalau nelayan itu pada umumnya mereka sudah punya pasar sebenarnya. Oh iya, punya pasar. Sebenarnya gitu. seberapapun produksi perikanan tangkap itu selalu terserap pasar dan malah masih selalu kekurangan. Kekurangan gitu. Ya, kekurangan Pak. Iya. Nah, biasanya pelaku-pelaku pemasar itu nelayan penangkap ikan itu sudah punya bos seperti itu. Karena ikan-ikan ini sudah harus terserap ke pasar, terserap oleh pembeli supaya tidak terlalu lama di nelayan. Oke, benar-benar. Dan itu selalu jadi rebutan kalau ikan Pak. Ya namanya ikan tuh jadi tidak ada cerita ikan minatnya tuh, orang banyak gitu. Seperti itu. Oke. Kecuali pada musim-musim puncak sekali. Nah itu sebenarnya bukan tidak terserap pasar, tapi lebih ke kekurangan ketersediaan es sebagai bahan pengawet ikan itu sendiri. Karena ketika musim tangkap itu berlimpah, lalu ketersediaan es itu ada cukup, ikan tuh masih bisa disimpan beberapa waktu, atau mungkin untuk diangkut ke wilayah lain yang ke pasar gitu membutuhkan. ya. Seperti itu. Karena pernah kejadian ini Pak. Mungkin perlu kami cerita Iya, perlu Pak Kadis. juga tuh. Ya, ini di masa sebelum Pak Kadis. Ketika itu pabrik es kita di Jala. Ya, sempat bertahun-tahun itu tidak produksi. Lalu nelayan kita ketika mau melaut dan pemasar yang akan mengambil hasil penangkapan mereka itu harus mengambil es, membeli es itu sampai ke Sumbawa Pak. Oh jauh ya? Iya. Dan itu mereka sistemnya sampai ngantri. Emang di Dompu enggak ada pengusaha itu seperti itu? Belum ada. Oh iya. Baru ada yang punya dinas kelautan dan saat ini sudah luar biasa Pak Kadis kita memperjuangkan. Tapi masih jalan sekarang Pak Kadis. Ini kita ganti mesin barunya. Oh, udah ganti mesin baru. Oh, Salah akan segera. Luar biasa ini Pak Kadis nih. Oke. Oke, mantap lah gitu. Bukan saya memuji beliau di depan emang benar. Betul-betul berkah ketika beliau datang itu ada banyak sekali kemajuan di Dinas Kelautan dan Perikanan. Ada inovasi yang memang diberikan oleh Pak Kadis itu. Iya Pak. Jadi kembali tadi saya bercerita di beberapa tahun yang lalu produksi hasil bagang kita di PKT. Di PKT ya. Itu sampai lebih 2 ton itu sehari itu dikubur. Oh iya. 2 ton sehari. Karena tidak ada es untuk sebagai pengawet. Iya. Karena memang itu di musim barat, di bulan-bulan angin kencang, produksi banyak, es juga tidak ada dan ikan itu berlimpah. Nah, yang namanya ikan cakalang, dia tidak bisa terlalu lama tanpa ada pengawet. Biasanya itu akan ikan cakalang itu seperti apa itu modelnya? Kecala kalau kecala ya benar-benar. Ya, makanya dan kami berhitung pada waktu itu 1 hari itu nilainya sampai 24 juta. Banyak. Itu yang dikubur Pak. Sekian ton itu. Iya, kira-kira itu ada bulan-bulan tertentu kan musim kecala itu. Ada bulan-bulan tertentu dia berlimpah. Gitu. Kalau musim ikan pelagis itu dia tidak netap Pak. Ya, jadi mungkin di saat ini dia bermigrasi ke Pekat. Ke Pekat itu. Ya. Misalnya dari Jala ke Pekat. Iya, seperti itu Pak. Jadi gitu. bulan-bulan tertentu itu mereka pindah-pindah. Itu namanya migrasi. Sama tadi yang tuna disampaikan Pak Kadis. Tuna itu biasanya di mana Pak Kadis? Di mana itu? Nelayan tuna itu paling banyak di Kilo. Di Kilo. Cuman pada saat ini tuna lagi konsentrasinya di selatan. Oh, ke selatan ya. Misalnya di Kilo Cempi. Sampai Waworada sana Pak. Nah, nelayan Kilo tuh ke sana. Iya. Ya, pindah ke sana. Pindah ke sana. Karena mereka nangkap tuna gitu. Emang di sana enggak ada yang bisa nangkap ada, tuna? tapi karena ada nelayan tuna juga di sana, tapi karena Kilo itu mereka lebih fokus sebagai penangkap tuna,
ya mereka nyari juga. Oh iya, Karena benar-benar. pasar mereka juga sudah ada gitu. Iya, tentunya mereka Iya. tahu kan bulan-bulan Benar. tertentu itu. Dan gitu harga ya. sekarang itu 25.000 sekilo. 25.000 sekilo. 25.000 sekilo. Oh iya, lumayan Itu tuh. masih bagus lah untuk Masih bagus gitu ya. di level nelayan. Oke, Pak Kadis, yang tentunya kita kembali ke Pak Kadis Iya, Ibu Nur. siap. Ya, terkait dengan hal ini kan masyarakat ingin tahu, mungkin dalam rangka peningkatan pemberdayaan terhadap masyarakat, ya selama ini apa saja sih yang diberikan supaya mereka itu sumber dayanya meningkat gitu ya, untuk khususnya untuk nelayan. Jadi ada banyak upaya, Bung Arun. Ya. Kita melakukan fasilitasi bantuan, itu ada bimbingan teknis, penggunaan alat tangkap, kemudian bimbingan teknis, pemeliharaan mesin dan armada tangkapnya. Jadi itu semua dalam rangka supaya masyarakat nelayan kita ini bisa melakukan aktivitas dengan maksimal. Ya, pengetahuannya meningkat gitu ya. Pengetahuannya meningkat. Dan tentunya dari inovasi yang memang dijalankan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan ini sesuai enggak dengan harapan masyarakat nelayan? Yes, mereka respon nggak? Tidak ada yang mengeluhkan. Malah permintaannya yang meningkat ke kita, mohon diperhatikan. Karena alat tangkapnya sudah usang, jadi mohon perhatian untuk diganti dan sebagainya. Seperti itu nelayan kita ini. Kira-kira ada nggak investor yang memang peduli terhadap nelayan kita ini? Yang dilakukan mungkin ada lobby-lobby dari luar sana gitu. Iya, biasanya investor di bidang perikanan tangkap ini kan dia ke armada-armada yang lebih besar, gitu tidak ya. langsung menyentuh ke nelayan. Sementara nelayan kita ini kebanyakan armada kecil. Armada kecil gitu ya. Dengan ukuran kapal di bawah 5 GT, Bu Nur. Ya untuk kebutuhan masyarakat Dompu lah gitu. Iya, hasilnya gitu. Kalau hasilnya berlimpah banyak dikirim ke luar daerah. Kirim ke luar daerah ya. Kita luar ini kan biasa gitu. dua wilayah penangkapan ikan di 3 wilayah teluk. Jadi kita diapit oleh 3 wilayah perairan teluk yang punya potensi perikanan tangkapnya masing-masing. Masing-masing gitu ya. Dan terkait dengan hal ini kembali ke Ibu Nur. Ya, karena ini bidangnya Ibu Nur juga sih. Gitu. Hal yang menjadi sebuah gagasan yang dilakukan oleh Ibu Nur bersama teman-temannya di Dinas Kelautan dan Perikanan gitu ya, tentang kira-kira apa sih yang dilakukan dalam hal mengolah gitu ya, pengolahan perikanan tangkap ini, agar masyarakat itu bisa sejahtera lah gitu ya. Iya, baik Pak. Jadi kalau kita bicara pengolahan ada bidang tersendiri. Gitu. Itu namanya bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Ya kita juga bisa memberikan gambaran. Gambarannya aja. Gambaran. Sebenarnya ada pelaku-pelaku pengolah kita di sini, Pak. Kegiatan mereka tuh biasanya mengolah ikan-ikan tuna, ikan-ikan seperti marlin, ikan-ikan besar itu untuk menjadi abon, untuk menjadi olah-olahan seperti. Nah di dinas kita juga itu ada yang tiap hari Minggu CFD itu Pak, mereka tuh menjual sate ikan Pak, sate ikan tuna gitu. Paling enak gitu. Iya, kalau untuk olahan-olahan lain itu itu dijual di wilayah kantor itu atau di sana Pak, di lokasi CFD tiap hari Minggu. Gitu. Car Free Day itu Pak.
Ya undang-undang teman-teman kita di dong dinas. gitu. Oh, iya. Nanti Main-main Bung Arun, Iya. sekali-sekali nongkrong Iya. di situ, Pasti nyicipin dong ya gitu. kalau olahannya sate ya Iya. kalau olahannya lebih jauh Iya. sepertinya belum ada karena nelayan kita tuh lebih fokus ke penangkapan saja. Oke. Ibu-ibunya kadang jadi pemasar. Oke. Sebenarnya ada potensi pengolahan itu bisa memberikan hasil yang luar biasa Oke, seperti pindang, ikan selepe itu. Oh iya. Ya, karena kebanyakan yang kita perhatikan selama ini pelaku usaha ikan selepe ya kita bilang di Ikan selepe ya. Sila itu Pak ngambil ikannya di Soroadu. Ya, baru mereka Olah di sila. baru nanti ikan itu kembali Iya, ke kembali dompu untuk setelah dia dijual olah kembali gitu. ke Ya, dompu jadi gitu. kelihatannya nelayan kita Iya. wanita-wanita nelayan kita itu belum terlalu tertarik untuk melakukan Oke, itu. Mungkin iya. perlu nanti terobosan lagi kita lakukan karena pada prinsip itu kalau pasar ada Oke. harga menjanjikan pasti semua Pasti dong gitu ya. akan mau masuk ke situ ya. Ya, melengkapi sedikit Iya. terkait olahan ini Bung Arun, Iya, sebenarnya tergantung jenisnya juga. Iya, Ada di misalnya. beberapa titik sentra nelayan kita ini, misalnya di Nangamiro, dia olahannya di sana itu teri, teri hasil ya. tangkapan nelayannya kebanyakan Oke. teri, jadi dijemur, kemudian di packing, kadang dikirim ke Lombok. Oh iya. Nah demikian juga misalnya di Jala ada juga ibu-ibu nelayan ini yang hasil tangkapannya berupa teri menepela. Oh iya. Jadi di fillet, kemudian jemur, di Itu- packing. Itu cukup Ya, menjanjikan itu. ada, ya, Menepela itu kan udah nggak asing lagi gitu ya, ya. itu memang khasnya. Iya. Dompu. Kira-kira ini Pak Kadis, strategi apa yang digunakan dalam menerapkan pengolahan perikanan secara berkelanjutan menurut Pak Kadis sendiri? Iya, jadi strategi kita terkait dengan perikanan tangkap ini yang pertama kita tetap memfasilitasi perizinan-perizinan Oh, terkait iya, dengan perikanan tangkap ini. Jadi sekarang ada regulasi terbaru dari Kementerian Kelautan Oh, iya, dan Perikanan ini Bung Arun, Mm-mm. yaitu regulasi tentang penangkapan ikan terukur. Terukur. Benar ya. Jadi Artinya mereka terukur gitu. kedepannya ada kuota-kuota Oh, yang iya, diberikan benar-benar. supaya masyarakat terlindungi, jangan sampai Iya. ada nelayan dari luar yang bisa menangkap di situ. Kalau Oke. kuotanya untuk masyarakat lokal masih mencukupi, ya dipenuhi Iya. dulu kuota tangkap Oh untuk gitu ya. nelayan lokal. Iya. Jadi Ah. kemudian strategi berikutnya terkait dengan perikanan tangkap ini pada daerah-daerah yang dulu habitatnya mengalami kerusakan, jadi Iya. ikannya berkurang, jadi kita upayakan melakukan rehabilitasi terumbu karang ya, kemudian rehabilitasi terumbu karang dan transplantasi karang, Iya, kemudian membuat rekayasa seperti apartemen ikan dan Iya, sebagainya. Ini kita tetap upayakan secara perlahan, bahkan kita Oke. gandeng dunia usaha untuk bisa membantu Iya benar. memulihkan Iya, kondisi habitat iya ikan terkait kita dengan ini. hal tersebut ya. Bagaimana cara untuk mengembangkan potensi perikanan laut di daerah Dompu ini? Kira-kira seperti apa gitu dalam pengembangannya gitu? Iya, ini sebenarnya perikanan tangkap ini kan mengandalkan kekayaan sumber daya laut. Oh iya. Bung Arun. Jadi sumber daya laut kita ini alhamdulillah Iya. Tuhan berikan cukup Iya, melimpah. melimpah ya. Tinggal nelayan kita Iya. pandai-pandai Iya, berikhtiar untuk mencarinya. Iya, Beda benar. dengan budidaya, Bung Arun. Iya benar. Jadi kalau perikanan tangkap ini ya kita berupaya mencari yang dikaruniai Tuhan Iya kepada benar. Iya. alam laut kita Iya, ini. iya cukup luas kan. Ya, cukup luas.
Oke, dan tentunya ini pertanyaan yang terakhir nih. Iya. Dan terakhir kita sudah berada di 50 menit. Tidak terasa. Tidak terasa. Saking nih. asiknya. Iya, pertanyaan terakhir tentunya ini adalah sesuatu yang luar biasa kira-kira ya dalam mengembangkan potensi kelautan di Dompu ini tindak lanjutnya ke depan itu seperti apa? Jadi begini Bung Arun, Iya. Kita ini kan ada 3 segmen pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan ini. Yang kita bahas dari tadi kan satu segmennya Iya, yaitu nelayan. Oh iya gitu ya. Nah, segmen berikutnya pelaku usaha kelautan perikanan ini adalah pembudidaya ikan. Oh, pembudidaya ikan. Kemudian yang tadi sempat disinggung juga adalah pelaku pengolah dan pemasar hasil perikanan. Oke. Jadi kita tetap fokus bekerja untuk memaksimalkan semua profesi, semua mata pencarian Iya. di sektor kelautan perikanan ini supaya meningkatkan kesejahteraan mereka ini benar, sesuai dengan visi misi Jara Pesaka. Jara Pesaka. Oke. Iya, kira-kira Bu Nur, bagaimana kira-kira caranya gitu ya, pengolahan sumber daya perikanan dengan prinsip pembangunan kelanjutan. Iya. Oh, udah hafal Bu Nur ya. Iya. Pekerjaan. Ya, tadi sudah. Kan terukur itu ya. Iya benar. Oh, Sebenarnya iya. itu sudah. Kalau di perikanan tangkap itu Pak, regulasinya itu dinamis sekali. Iya. Bisa berubah sewaktu-waktu. Gitu. Ada banyak sekali aturan-aturan yang mengikat terkait penangkapan Iya. beberapa jenis ikan. Contoh kakap kerapu. Kakap kerapu itu ada aturan tersendiri berapa mata jaring yang harus digunakan, Iya. berapa mata pancing yang harus digunakan. Ukuran ikan Dan seberat apa ukuran yang ikan boleh seberat diambil. apa yang Oh, boleh gitu ya. diambil untuk jenis tertentu. Iya. Karena Diatur semua. diatur Iya, semua benar. Pak. Termasuk lobster juga Iya, ini. Lobster, ya. Kita punya lobster. banyak Iya. kekayaan lobster. Iya. Lobster, rajungan tadi. Diatur semua ininya supaya berkelanjutan. Jadi Oke, iya. yang bertelur misalnya kepiting tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil gitu ya. Jadi regulasinya banyak. Ya banyak. Oke. Iya. Misalnya tadi lobster tidak boleh menangkap yang ukuran kecil. Oke. Jadi yang ukuran besar untuk konsumsi. Iya. Iya. Jadi itu banyak sekali aturan-aturannya Iya. ini untuk Luar menjaga biasa ya. keberlanjutan sumber daya laut kita supaya Oke, benar. generasi ke generasi tetap bisa menikmati. Intinya kan tidak habis gitu ya. Iya. Ada Iya, keberlanjutan dan- gitu. Jadi Dan ada satu mungkin yang perlu kita sosialisasikan bersama Oke. Pak terkait nelayan yang melakukan destructive fishing. Beberapa waktu lalu kami Dinas Kelautan di Kecamatan Kilo karena ada pelaku DF istilahnya Iya, di DF, sana ya. itu yang masih bandel Pak. DF itu pelakunya. Pengeboman. Pengeboman ikan. Gitu. Nah itu Iya. difasilitasi oleh karantina ikan Bima dan KKP dan alhamdulillah mereka hadir semua itu. Oke, Tumben oke. mereka mau datang pada saat itu Pak. Dan ada kesepakatan mereka akan berhenti seperti itu. Oke. Tapi untuk di wilayah APH sendiri ya mereka kesampingkan kesepakatan itu. Kalau mereka itu ketahuan melakukan ya tetap mereka akan menjalankan fungsi mereka sebagai aparat. Lalu yang ini yang lagi kita perjuangkan untuk menyelesaikan itu yang masalah nelayan pengguna jaring waring. Itu di Teluk Cempi di sekitar Mbawi. Tangkap yang tidak ramah lingkungan. Tidak ramah lingkungan. Jadi seperti itu kita Apakah akan mereka itu menghentikan. diberikan pengetahuan atau bimbingan gitu terhadap Sudah, mereka itu sudah Bahkan kita pendampingan, ya, pendampingan. Iya. secara intens di tingkat Oke. kelompok, di Iya, tingkat seperti lapangan. itu. Dan- Ada aturan nggak ya misalnya yang sering melakukan itu ada nggak sanksinya? Iya. Iya. Ya, Ada ya? sebenarnya aturnya semua ada gitu kan. Cuman kami di kabupaten itu posisinya sebagai pembina, Pembina gitu. aja Bukan gitu. sebagai pengawas, bukan sebagai eksekutor Iya. seperti
Sebenarnya yang punya itu kan polisi laut gitu ya. Iya, Iya, kita siap, kadang iya. koordinasi dan kerjasama dengan koordinasi. Polair Iya. untuk mengarah. Koordinasi. Baru-baru ini kita turun kok Pak hari Sabtu Oke. kemarin Oke. itu. Iya, jadi itu Ya, semua itu, upaya iya, kita upaya. untuk menjamin keberlangsungan Oke. sumber daya ikan. Sumber Jangan daya sampai ikan. ada ikan yang belum layak ditangkap Iya. masuk di perangkap jalan. Iya, benar-benar. Jadi anak-anak ikan itu tertahan di situ, tidak Oke. punya kesempatan untuk berkembang menjadi ikan dewasa. Oke, ya. Kalau ini yang terakhir ini, kira-kira ada pesan apa yang mungkin diberikan khusus untuk para pemburu ikan ini? Iya, Untuk jadi upaya kita untuk teman-teman para nelayan yang yang istilahnya menggunakan potas gitu. melakukan jalan pintas mengambil hasil laut ini. Hasil laut. Ini walaupun sering kita lakukan pendampingan, sering kita dekati, bahkan pernah kita lakukan penggantian alat tangkap, Bung Arun. Oke. Jadi beralih menggunakan alat tangkap yang lain supaya bisa ini. Jadi kita berharap mereka sadar bahwasannya sumber daya laut ini bukan hanya untuk kepentingan sesaat ini. Jadi ada generasi berikutnya yang berhak menikmati dan memperoleh hasil laut kita ini. Jangan sampai habitatnya dirusak atau dimusnahkan gitu. Iya. Kan habis ntar gitu. Dari Ibu Nur. Iya, ada satu mungkin yang perlu kita semua tahu, Pak. Di HUU itu kan ada PT STM. Ya biasa kalau cewek begini ngomongnya romantis gitu ya. Iya. Oke, silakan Bu. Bisa, terima kasih. Ya, jadi STM itu dari pelaku usaha kita itu ada sebagai pemasok bahan baku ikan untuk konsumsi di sana. Jadi dengan berbagai kriteria itu mereka punya kuota. Setahu kami itu ada 3 pelaku usahanya. Jadi satu orang itu sebelum COVID ya, sebelum COVID itu mereka diberi kuota 5 ton sebulan. 5 ton Ya, tapi ketika COVID mereka karena ada istirahat pegawai dirumahkan seperti itu, diistirahatkan, itu turun menjadi 3 ton. Tapi terakhir ini karena sudah ada lagi rekrut baru, sudah tidak COVID, kami juga mendapat informasi itu sudah ada peningkatan lagi permintaan ikan untuk sebagai dipasok suplai ikan segar, seperti itu. Nah itu kan salah satu juga peluang buat nelayan kita. Untuk melakukan penangkapan ikan yang lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Oke, terima kasih atas kehadirannya di studio GTP di malam hari Ibu Nur. Kemudian Pak Amr. Terima kasih juga Bung Arun. Pemirsa GTP semuanya, terima kasih sudah menyaksikan obrolan santai kita di GTP. Dan tentunya kita berharap ada keberlanjutan dari program ini karena memang kita tahu bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan ini memang sangat didambakan oleh semua orang gitu kan. Ikan ini kan semua orang membutuhkan ikan gitu ya. Oke, dan mudah-mudahan ini ada yang pasti ada manfaatnya untuk masyarakat Dompu karena inovasi yang diberikan oleh teman-teman dari Dinas Kelautan dan Perikanan ini adalah sesuatu yang luar biasa yang perlu kita kembangkan di daerah Dompu ini dalam mendukung program Jarapasaka tentunya. Dan perikanan budidaya dapat dilakukan dengan pemanfaatan pengembangan melalui kegiatan pembenihan, penyiapan prasarana, pembesaran, pembuatan pakan. Ini adalah hal yang memang harus dilakukan dan ini selalu didaung-daungkan oleh teman-teman dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Dompu yang ada di Dompu tentunya. Terima kasih atas kehadirannya di studio. Saya Arun Anggara yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu.
Kita langsung undur diri di ruang pendengar para JTPers semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.